Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan dan menyajikan laporan aksi perubahan kinerja pelayanan publik, penertiban laporan administrasi keuangan pada subbagian verifikasi dan pelaporan keuangan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. Video ini kami hadirkan sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan administrasi keuangan, sekaligus sebagai wujud komitmen kami mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Dorci Sanggota Sabaroke SE, beserta PKP Angkatan 1 tahun 2025 akan menampilkan laporan aksi perubahan saya dengan judul Plak MRPB, penertiban laporan administrasi keuangan pada subbagian verifikasi dan pelaporan Sekretariat MRP Provinsi Papua Barat. Integritas menjadi dasar utama dalam penertiban laporan administrasi keuangan di Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat MRPB. Dengan sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab, pegawai mampu mematuhi aturan serta menjaga kepercayaan publik, meskipun masih terdapat kendala seperti keterlambatan laporan dan ketidaktertiban dokumen. Untuk mengatasinya, dilakukan aksi perubahan melalui penyusunan SOP, sistem checklist, pelatihan sumber daya manusia, monitoring digital, dan penguatan koordinasi. Selain itu, budaya pelayanan juga diperkuat dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kerjasama tim, sehingga penyusunan laporan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk pelayanan terhadap lembaga dan masyarakat. Keberhasilan aksi ini sangat ditentukan oleh pengelolaan tim yang solid, dengan pembagian tugas jelas, komunikasi efektif, serta evaluasi berkelanjutan. Dalam rangka merancang dan melaksanakan aksi perubahan, penulis secara aktif melakukan konsultasi dengan coach yang telah ditunjuk sebagai pendamping dalam proses pelatihan kepemimpinan. Konsultasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa arah perubahan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen perubahan, selaras dengan tujuan organisasi, serta realistis untuk diterapkan dalam lingkungan kerja saat ini. Konsultasi dengan mentor berperan penting dalam memperkuat substansi aksi perubahan agar selaras dengan kebijakan organisasi dan mampu menjawab tantangan di lapangan secara strategis dan berkelanjutan. Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal. Koordinasi ini dilakukan melalui pertemuan dan diskusi yang membahas peran, tanggung jawab, serta alur kerja masing-masing pihak. Dalam proses ini, setiap masukan dan saran dari stakeholder diakomodasi untuk memastikan semua pihak merasa dilibatkan dan memiliki kepemilikan terhadap aksi perubahan yang dijalankan. Hasilnya, terbangun rasa saling percaya, kerjasama yang lebih erat, serta kesepahaman tentang tujuan bersama yang akan dicapai. Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja. Dalam rapat ini, dijelaskan tujuan, sasaran, serta peran masing-masing anggota sehingga semua pihak memahami tanggung jawabnya sejak awal. Suasana rapat dibangun secara partisipatif agar setiap anggota merasa dilibatkan dan memiliki komitmen yang sama terhadap keberhasilan tim. Menyusun SK tim kerja. SK ini memuat struktur tim, uraian tugas, dan wewenang masing-masing anggota, sehingga keberadaan tim memiliki legitimasi yang jelas. Dengan adanya SK, koordinasi dan pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih tertib dan terarah.
Melaksanakan rapat koordinasi tim efektif. Tahap berikutnya adalah melaksanakan rapat koordinasi tim efektif untuk membahas rencana kerja secara detail, termasuk penetapan jadwal, pembagian tugas, serta target capaian. Rapat ini menjadi forum penting untuk memastikan seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama dan siap bergerak sesuai peran masing-masing. Diskusi dilakukan secara terbuka, sehingga potensi kendala dapat diantisipasi sejak awal dan solusi dapat disepakati bersama. Membuat surat permohonan permintaan data. Langkah pertama adalah menyusun surat permohonan resmi untuk meminta data yang diperlukan dalam penyusunan SOP. Surat ini ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan atau menyimpan informasi penting. Melaksanakan koordinasi dengan tim serta penyusunan SOP. Saya kemudian melakukan koordinasi intensif dengan tim SOP bagian verifikasi dan pelaporan keuangan untuk menyamakan persepsi, menyusun strategi, dan membangun komitmen bersama. Hasil utama dari koordinasi ini adalah penyusunan standar operasional prosedur SOP pelaporan administrasi keuangan yang disusun secara partisipatif agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real. Membuat undangan dan daftar hadir. Selanjutnya menyiapkan undangan resmi yang ditujukan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait yang akan mengikuti sosialisasi SOP. Undangan disusun dengan mencantumkan waktu, tempat, dan agenda kegiatan secara jelas agar peserta dapat mempersiapkan diri. Bersamaan dengan itu, disiapkan pula daftar hadir sebagai dokumen administrasi yang mencatat partisipasi peserta, sehingga kegiatan sosialisasi terdokumentasi dengan baik. Melaksanakan sosialisasi standar operasional prosedur. Tahap berikutnya adalah melaksanakan sosialisasi SOP yang telah disusun. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka yang disertai penjelasan materi secara terstruktur, mulai dari tujuan penyusunan SOP, alur prosedur, hingga peran masing-masing pihak dalam penerapannya. Peserta diberi ruang untuk bertanya dan berdiskusi, sehingga setiap ketidakjelasan dapat diatasi sejak awal. Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak memahami dan berkomitmen untuk menerapkan SOP secara konsisten dalam setiap proses pengelolaan administrasi keuangan. Mengumpulkan data dan informasi hasil monitoring serta evaluasi. Kegiatan ini dilakukan dengan menghimpun seluruh data dan informasi yang diperoleh selama proses monitoring penerapan SOP penertiban laporan keuangan. Pengumpulan data mencakup catatan hasil observasi, laporan dari anggota tim, umpan balik dari pengguna, serta dokumen pendukung yang terkait. Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang utuh mengenai efektivitas pelaksanaan di lapangan, termasuk kendala dan keberhasilan yang terjadi, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk proses evaluasi dan perbaikan berikutnya. Menyampaikan laporan akhir kegiatan implementasi aksi perubahan kepada mentor. Laporan setelah seluruh tahapan implementasi aksi perubahan dilaksanakan, Proforma menyusun dan menyampaikan laporan aksi perubahan kepada pimpinan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat yang juga selaku mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program aksi perubahan yang telah dirancang dan dijalankan. Laporan akhir ini berisi rangkuman pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga hasil yang dicapai, termasuk identifikasi kendala dan solusi yang telah diambil. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak nyata dari aksi perubahan terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik, khususnya dalam penertiban laporan administrasi keuangan di SOP bagian verifikasi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya, Proforma menyampaikan laporan akhir kegiatan implementasi aksi perubahan kepada KOH. Sebagai bagian dari penutup perjalanan aksi perubahan yang telah saya rancang dan laksanakan, saya telah menyampaikan laporan akhir kegiatan implementasi kepada KOH sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses dan hasil yang telah dicapai. Dalam kesempatan tersebut,
Saya menjelaskan secara menyeluruh mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta capaian nyata dari aksi yang berjudul penertiban laporan administrasi keuangan pada subbagian verifikasi dan pelaporan keuangan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. Seluruh tahapan aksi perubahan telah terlaksana dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, menghasilkan peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta mendorong kolaborasi dan inovasi dalam pelayanan publik. Untuk keberlanjutan program, diperlukan penguatan komitmen internal melalui sosialisasi dan pembinaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia lewat pelatihan, optimalisasi pemanfaatan teknologi, penguatan kolaborasi dengan stakeholder, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar manfaat aksi perubahan terus berkembang, dirasakan masyarakat luas, dan menjadi praktik baik bagi unit kerja lainnya. Baik, saya Ferdinand Pini, Sekretaris Majelis Rakyat Papua Barat, dalam rangka penyelesaian penulisan pelaksanaan kegiatan implementasi aksi perubahan pada diklat pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2005 yang diikuti oleh staf kami atas nama Dorce Sabarofek SOCBC. Pada dasarnya kami sangat setuju dan mendukung terkait dengan apa yang staf kami mengajukan judul pembentukan tim kerja penertiban laporan administrasi keuangan pada subbagian verifikasi dan pelaporan keuangan. Kami sangat mendukung sekali dengan apa yang dilakukan oleh staf kami. Kami berharap setelah mengikuti diklat kepemimpinan pengawas Angkatan 1 tahun 2025 di BPSDM Provinsi Papua Barat, staf kami kembali melaksanakan tugas dan melaksanakan apa yang diharapkan sesuai dengan judul proyek perubahan tersebut. Ya, baik, terima kasih. Saya staf di bagian keuangan yang Filipus Merani. Dalam hal ini saya mendukung penuh kegiatan yang dilakukan oleh saudara Dorce Sabarofek dalam mengikuti PIM 4 ya. Besar harapan saya semoga apa yang dilakukan menjadi perubahan khususnya di Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. Baik, mungkin itu saja harapan saya. Sekian dan terima kasih. Saya Victor Edison, staf sub bagian anggaran Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat, mendukung penuh aksi perubahan yang digagas oleh saudari Dorce Sabarofek. Besar harapan saya aksi perubahan ini dapat terlaksana demi tertib pengelolaan keuangan di Sekretariat Penertiban. Saya Adam Bugis, staf sub bagian anggaran, mendukung penuh aksi perubahan yang digagas oleh saudari Dorce Sabarofek SE. Harapan saya semoga dengan aksi perubahan yang dilakukan dapat memperbaiki sistem keuangan di Sekretariat MLPB. Sekian dan terima kasih. Demikian presentasi aksi perubahan saya, semoga dapat berguna dan bermanfaat serta meningkatkan profesionalisme kinerja di lingkungan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. Ingat, perubahan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Terima kasih. God bless the land of Papua.
Demikian video implementasi aksi perubahan kinerja pelayanan publik, penertiban laporan administrasi keuangan pada Subbagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat. Terima kasih atas dukungan semua pihak. Semoga aksi ini memberi manfaat nyata dan menjadi praktik baik yang berkelanjutan.